Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita malam ini kita membacakan zikir, kemudian ratibul haddad, sekaligus ini haul mertua dan membacaan yasin, haul buat keluarga Ahmad Sofyan mertuanya, dan kemudian kita bacakan ratibul haddad buat jamaah selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Alhamdulillah jamaah PAI sudah sampai kemarin sore, sekarang sedang di Madinah, sedang melaksanakan arba'in, yaitu sholat 40 waktu tanpa terputus. Jadi 40 waktu tanpa terputus itu berarti 8 kali. Ya, 8 hari. Ya, kalau sehari itu kan 5 waktu. 5 kali 8 berarti 40 waktu. Sekali sholat di Masjid Arba'in itu 1000 pahalanya. 1000 dikali kalau berjamaah 27 kali, berapa jadinya itu? Ya, kalau di Mekah, kalau di Masjidil Haram sholatnya 100.000 dikali 27 kali. Jadi masih dikali 27 kali. Itu loh, 1000 atau 100.000 itu kalau munfarid, kalau sendirian. Dan kita tidak pernah sholat sendirian kecuali sholat sunnah. Kalau sholat wajib selalu berjamaah, gitu loh. Ya, jadi kalau sholat sunnah itu sama dinilainya, kalau sholat sunnah 1000 dan 100.000. Luar biasa. Mudah-mudahan kita segera dapat, yang belum pernah dapat melaksanakan ibadah haji atau umroh, yang sudah pernah mudah-mudahan balik lagi, ya. Jadi kalau kita ngelihat suasana di sana, kita tuh sedihnya apa? Kapan kita balik lagi ke sana? Kapan kita pengen ibadah yang luar biasa pahalanya dan jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Marilah kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Summa ila arwahi walidina walidikum wa qurbatina wa qurbatikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kafa amma bi anna Allah yataghashshahum birrahmah wa yaskunuhumul jannah wa ila arwahi sayyidina Habib Abdillah ibni Alawi al-Haddad sahibir ratib wa usulihi wa furu'ihim bi anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الأرواح والدينا والديكم وقرباتنا وقرباتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة بأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكم الجنة ثم إلى روحي خصوصا المرحوم وإلى روحي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ahli perumahan Violet Garden Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan فهي إلى الأذقان فهم مطمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعتذر من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على كونه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا
قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وأولدنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نريهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزلناها لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم ير إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو عظيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أخطوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك
أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر دعنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر دعنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر دعنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله المسلمين شرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومكر ومجر وعظم كلمة الحق على النهاية وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين الله رب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baca ya Al-Fatihah. Al-Fatihah Sayyidil Al-Baqir Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa usuli wa furu'i wa jami' sadatina Ali Ba'alawi bi anna Allah yuli darajatin fil jannati wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجات في الجنة وينفعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأصول وفروع بأن الله
ويعلي درجات في الجنة وينفعون ببركة وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين. الفاتحة. وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يوفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يؤتي كل سائل من ومنكم سؤله على ما يرضي الله والنبي ورسوله والحجاج والمسافرين والغزاة والمهاجرين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويتم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الكريم الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا أقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قادر هذا اللهم اجعل حسن سوا مقرنا من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحانه سبحان الله وبحمده وما صلى الله على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم انزل رحمته والمغفرة والشفاعة والرحمة على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحي Yusar Husin bin Husin إلى روحي Udin Samsudin bin Rifai Haji Gastan bin Minan Haji Masna binti Haji Lihan Ustaz bin Hasan إلى روحي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية يا رب العالمين مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله
الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزال بنا في من نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال بنا نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين يا أمان الخائفين يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل تقبل ya Karim. Makbul. Sekarang pembahasan sholat jamak dan qasar Ustaz. Jadi diteruskan aja. Iya. Waduh, hari ini lampunya China aja. Udah, mulai aja langsung nih Pak Ji. Langsung. Minum dulu Ustaz kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah pengajian malam Jumat ya, Lailatul Jum'ah yang sangat saya hormati, wabil khusus Sahibul Bait. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama belajar serta diawali dengan doa, memanjatkan puji dan syukur, diikuti dengan sholawat dan firman Allah Subhanahu wa taala yang terangkum dalam Ratibul Haddad. Mudah-mudahan apa yang kita baca sekaligus permohonan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus mengiringi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya mudah-mudahan mereka sebagaimana dalam doa kita tadi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kelancaran serta meraih
haji mabrur ya, dan kita mudah-mudahan yang belum bisa menyusul dan yang sudah mudah-mudahan bisa kembali ke tanah suci untuk melaksanakan baik ibadah haji maupun umroh. Sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in hingga kita sekalian. Baiklah jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya mendapatkan tugas untuk melanjutkan materi tentang fikih ibadah ya, dari kitab Parukunan Melayu, yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lafaz niat sembahyang zuhur, qashar, jamak, takdim. Jadi ini sudah bagian dari kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat-saat tertentu ya, yang biasanya sholat zuhur pada waktunya ya, yakni pada saat matahari tergelincir di atas kepala kita, condong ke arah barat sedikit, maka masuklah waktu zuhur. Penentuan waktu kan begitu ya, berdasarkan ru'yat. Tapi yang kita ru'yat bukan hilal kalau penentuan sholat ya. Jadi istilah ru'yat dan apalagi yang satu lagi itu selain ru'yat, hisab ya, itu sebetulnya bukan untuk menentukan saum atau puasa saja ya, tetapi juga berlaku untuk menentukan waktu sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu Allah Subhanahu wa taala fardukan dan ditentukan waktunya. Kewajiban yang ditentukan waktunya. Jadi tidak sembarangan. Wabil khusus sholat yang 5 waktu itu ada waktu-waktunya. Nah, sekarang ini kita hampir barangkali 100% Pak Haji ya, menggantungkan waktu sholat itu dengan hasil hisab yang kita ikutin melalui jadwal baik elektrik maupun yang manual gitu ya. Sekarang sudah hampir 100% juga dengan dengan elektrik ya. Nah, itu hasil hisab, hasil perhitungan para ahli astronomi ya, menentukan tepat matahari di atas kepala kita geser sedikit itu masuk waktu zuhur kalau kita menggunakan ru'yatul syams berarti ya, melihat matahari. Nah, kalau kita menentukan Ramadan kan ru'yatul hilal. Nah, kalau waktu zuhur ya ru'yatul syams ya, melihat matahari. Matahari sedikit bergeser dari tengah, dari atas ubun-ubun kita. Nah, itu pertanda masuk waktu zuhur. Ditandai dengan bayang-bayang kita bergeser sedikit ke arah timur gitu ya. Ketika matahari ke barat kan otomatis bayang-bayang kita ke timur. Pada saat persis matahari di atas kepala kita itu yang justru waktu terlarang untuk waktu zuhur, sholat ya, maksud saya dilarang untuk sholat. Waktu istiwa ya. Nah, begitu bergeser sedikit masuklah waktu zuhur. Nah, termasuk di dalamnya qashar dan jamak. Ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat-saat tertentu. Jadi tidak semua waktu boleh di qashar dan jamak ya. Kalau qashar kita meringkas waktu dari yang seharusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Otomatis berarti hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4 saja yang diqashar. Yang kurang dari 4 tidak bisa diqashar.
Jadi hanya berlaku pada sholat zuhur, asar dan isya. Itu untuk qashar. Ya, maghrib dan subuh jangan dikosor lagi. Itu udah mentok gitu ya. Masih ditawar ada. Jadi maghrib tetap 3 rakaat, jadi udah nggak bisa dikosor lagi. Adapun jama artinya adalah menggabungkan 2 waktu sholat menjadi dalam waktu yang dalam satu waktu. Nah, jama ini terbagi 2 ya. Insya Allah mungkin sudah disampaikan, ada jama takdim, ada jama takhir. Ya, kalau jama takdim itu maksudnya 2 sholat dilaksanakan pada sholat yang awal, yang takdim, yang taqaddum itu yang duluan. Zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur. Nah, itu namanya jama takdim. Kalau sebaliknya zuhur dan asar nanti dilakukan di waktu asar, berarti jamaknya jama takhir. Usolli fardhu zuhri rakaataini. Nah, jadi dari sini saja udah ketahuan tuh. Usolli, aku sholat atau sembahyang, sini terjemahkannya ya. Fardhu zuhri, yakni sholat fardu atau sholat wajib zuhur. Rakaataini 2 rakaat. Biasa apa tuh kesananya? Usolli fardhu zuhri, kalau lagi normal apa? Arba'a rakaatin, gitu ya. Nah, kalau ini rakaataini, jadi ini isim tasniyah ya atau musanna yang artinya 2 rakaataini, gitu ya. 2 rakaat qasron, diringkas atau dikosor. Majmu'an ilaihi, dijama atasnya. Nah, maksudnya atas zuhur ini digabungkan al-asru, sholat asar ya, adaan lillahi ta'ala. Ada itu tunai ya, atau ada lillahi semata-mata karena Allah ta'ala yang maha tinggi. Allahu Akbar, diikuti dengan takbir, dan ini menjadi takbiratul ihram ya. Karena takbir itu nanti ada takbir lil intiqal, takbir karena perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu takbir juga. Tapi kalau takbir lil intiqal itu hukumnya sunnah. Kalau takbiratul ihram hukumnya wajib. Jamaah saya ketika saya tanya takbiratul ihram nih, ya kan? Allahu Akbar. Nah, yang wajibnya itu ngangkat tangannya atau Allahu Akbarnya? Gitu ya. Allahu Akbarnya apa angkat tangannya? Kan otomatis kan sekaligus tuh ya. Ketika Allahu Akbar itu kita mengangkat kedua tangan. Itu maksimal di bawah telinga gitu ya. Ada yang sampai hadwa mankibahi itu persis di pundak kita nih atau dada. Pada bingung juga, kalau Allahu Akbar nggak usah nggak ngangkat tangan, boleh nggak? Sah apa enggak gitu kan? Atau dibalik, Allahu Akbar saja ya tanpa mengangkat tangan, mana yang penting? Nah, pada bingung juga ya. Jadi yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah ya takbirnya itu Allahu Akbar. Itu yang wajib. Mengangkat tangan sendiri hukumnya sunnah. Nah, jadi 2 hal yang berbeda antara mengangkat tangan dengan takbir ya. Nah, saya sering mengiaskan, Pak. Sering mengiaskan antara takbiratul ihram dengan ihram ketika orang baik umroh maupun haji. Saya suka mengiaskan untuk memudahkan mencerna apa itu ihram. Ada takbiratul ihram, kan sama-sama tuh bahasanya ya. Ada kemiripannya juga. Ya, jadi takbiratul ihram itu kalau boleh diterjemahkan bebas, takbir yang mengharamkan. Gitu ya. Mengharamkan apa? Yang tadinya boleh jadi tidak boleh setelah takbiratul ihram. Sebelum sholat kita kalau lagi nggak puasa minum boleh nggak sebelum takbiratul ihram? Boleh nggak? Kan boleh, ya kan? Ngobrol sebelum takbiratul ihram boleh nggak? Boleh.
Nah, begitu takbiratul ihram, nah, jadi haram tuh. Maksudnya haram itu bisa membatalkan sholat. Nah, sama halnya ketika seseorang ihram. Ihram itu bermakna niat. Kalau orang yang umroh, ya, yang melalui Madinah, nanti sampai di Bir Ali namanya, ya kan, mampir di masjid situ, ya, sholat. Kemudian paling akhir ketika masuk bis lagi, dia melafadzkan niat ihramnya. Labbaik Allahumma umrotan. Gitu kalau niat untuk umroh ya. Ketika di Bir Ali, labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu untuk umroh. Nah, begitu kita melafadzkan labbaik Allahumma umrotan, yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Jadi mengharamkan tuh ihram itu, ya kan? Yang tadinya pakai parfum boleh, begitu kita mengucapkan yang tadi tuh labbaik Allahumma umrotan, jadi nggak boleh. Sama halnya tadi ketika takbiratul ihram, yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Mencabut kuku kan begitu ya, menggunting kuku, mencabut rambut dan seterusnya, ketika sudah labbaik Allahumma umrotan jadi terlarang ya, sampai nanti kita melaksanakan tawaf dan sa'i, diakhiri dengan tahallul ya. Untuk menghalalkan lagi. Jadi setelah ihram harus ada tahallul. Tahallul itu menghalalkan lagi. Ya kan, yang tadinya terlarang menjadi boleh kembali kalau sudah tahallul dengan ditandai menggunting rambut ya, setelah selesai tawaf dan sa'i. Kalau umroh kan cuma itu aja kan, niat labbaik Allahumma umrotan, perbanyak talbiyah ya. Insya Allah semuanya sudah hafal ya, dibimbing terus nih sama Pak Haji talbiyahnya. Mau bareng bersama-sama nih biar semangat untuk haji dan umroh ya. Belajar aja kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya, itu subhanallah. Indah kita kalau sudah sampai di sana ya, dan puncaknya pada tanggal 8 itu melafadzkan niat untuk haji. Ya, haji itu khusus pada tanggal 8 Zulhijjah ya, kemudian puncaknya tanggal 9 untuk wukuf di Arafah ya, niatnya labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau tadi umroh labbaik Allahumma umrotan, kalau ini labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu untuk haji ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya, yang belum bisa sampai ke sana, yang sudah mudah-mudahan kembali lagi ya, bisa melaksanakan haji maupun umroh. Nah, itu niatnya pada saat kita menyertai takbiratul ihram. Jadi bersamaan, karena niat itu kan hakikatnya sebetulnya di mana kalau niat? Di dalam qalbu kita. Sedikit saya jelaskan mengenai al-qalbu. Udah dijelaskan pada kesempatan yang lalu, mudah-mudahan masih ingat. Jadi al-qalbu atau qalbun dalam bahasa Arab itu saya mendapatkan pencerahan dari guru diklat saya, Pak Haji ya. Jadi qalbun itu ternyata artinya itu bukan hati, Pak. Nah, itu ya. Qalbun itu ternyata bukan hati. Karena hati dalam bahasa Arab itu ada tersendiri dia, hati ada. Al-kabid. Al-kabid itu hati baru. Ternyata al-qalbu itu bukan hati, tetapi jantung. Gitu ya. Al-qalbu dengan qaf. Kalau qafnya diganti dengan kaf, nah itu.
Beda sedikit jadi artinya jauh ya. Al-kalbu. Nah, jadi tapi bahasa kita kadang-kadang gitu. Saking kepengen apa? Afdolnya gitu ya. Kolbu diganti dengan kalbu. Padahal padahal kalbu punya arti tersendiri. Hakikat niat itu di dalam kolbu kita, di dalam jantung kita sebetulnya, ya. Wa mahalluha fil qalb. Tempat niat itu sebetulnya di dalam kolbu kita, ya, di dalam jantung kita. Wa talaffuzuha, adapun mentalafudkan niat, nah itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mentalafudkan itu mengucapkan. Karena kan sekali lagi yang wajib itu di dalam kolbu kita. Ya, jangan hanya sebatas usolli dalam lisan nih, ya. Usolli fardhu zuhri rakaataini, kan begitu ya di sini ya. Qasron majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Sementara hati kita kemana-mana tuh, ya kan? Jadi usahakan ketika usolli itu sampai tembus ke dalam kolbu kita. Karena tadi sebetulnya tempat hakikatnya daripada niat itu di dalam kolbu, bukan di dalam lisan. Lisan itu untuk membantu saja, untuk membantu agar hati kita atau kolbu kita ini meresapi ya pada saat niat itu, yang sebetulnya kalau menurut saya itu ada pada kata lillahi ta'ala. Kalau menurut saya gitu ya, ada pada ujungnya tuh. Kita ini niat sholat karena siapa sih? Gitu ya. Jadi mengucapkan niat pada saat kita takbiratul ihram itu, Bapak sekalian, kalau saya boleh kalau ijtihad terlalu tinggi lah, pikiran saya saja, boleh jadi Bapak dan saudaraku sekalian, ketika kita berangkat dari rumah itu niat sholat kita salah, boleh jadi nih, ya kan? Nggak enak nih ada mertua nih. Ya kan, ke masjid ya, nggak enak nih ada mantu nih. Berarti kan niatnya karena apa tuh? Ya kan, karena nggak enak sama mantu, bukan karena Allah. Nah, untuk meluruskan niat yang salah tadi dari rumah, pada saat takbiratul ihram itulah kita luruskan, ya Allah, niat saya salah tadi dari rumah. Nah, pada saat kita mau melaksanakan sholatnya, kita luruskan, ya Allah, lillahi ta'ala. Jadi saya sholat ini hanya karena Engkau ya Allah. Itu ya. Saya sholat fardhu zuhur 2 rakaat diringkas ya, dan sekaligus dijamak, digabungkan kepadanya yakni asar. Ya, adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar itu sudah tersendiri idul lain ya kan, kalau niatnya sampai lillahi ta'ala. Kalau Allahu Akbarnya sendiri itu adalah takbiratul ihramnya. Jadi muqtaronan bi fi'lih dalam bahasa kitab Safinah itu. Jadi niat itu muqtaronan bi fi'lih itu artinya bersamaan dengan pelaksanaan sholat itu sendiri. Jadi di awal sholat disitulah letaknya niat. Gitu ya, kalau kita berangkat dari rumah itu menurut sebagian ulama bukan niat itu namanya, masih sebatas azam ya. Jadi yang dimaksud niat itu ya pada saat takbiratul ihram itu, karena sholat itu kan muftatahatun bit takbir, adalah ibadah yang diawali dengan takbir gitu ya. Wa muhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Jadi pintu gerbangnya sholat itu takbir, disitulah letak niat yang sesungguhnya. Walaupun menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang begitu nyampe Allahu Akbar gitu kan, ada ya. Udah nggak pakai usolli dan seterusnya. Ya, karena menganggap dari rumah itu sudah dianggap niat. Ya, dari rumah berangkat itu sudah dianggap niat bahwa dia itu mau sholat gitu ya. Meskipun katanya keseling dengan begitu ya, makan donat dulu dan seterusnya. Itu lafadz niat sholat zuhur qasar jamak takdim. Jadi ini sholat yang dilaksanakan di waktu zuhur ya. Lafadz niat sembahyang asar qasar jamak takdim. Nah sekarang setelah 2 rakaat zuhur nyambung tuh, tidak boleh diseling dengan apa-apa kecuali dengan iqamah, dengan qomat gitu ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Kalau mau nyambung gitu ya. Biar sekalian Pak nih, ya. Iya, diselingi dengan komat. Sunnah aja sih, kalau iqomah sunat. Ini cara nyambung iqomah nih, hayya 'alas sholati, hayya 'alas sholah. Gitu ya, untuk menyambung dari hayya 'alas sholah ke hayya 'alas sholah benar. Qad qamatis sholatu. Nah, di situ beda ya. Qad qamatis sholatu, jangan qad qamatis sholati. Kalau mau disambung, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Ya. Kenapa? Qad qamat itu fi'lul madhi. As-sholatu jadi fa'il. Fa'il itu harus rofa. Berbeda dengan hayya 'alas sholati karena ada ala, as-sholatinya dibaca as-sholati. Jadi tidak apa karena ada ala. Ala itu harful jar, huruf yang mengharuskan kata yang di depannya itu kasroh. Gitu ya, beda ya. Lebih aman ya dipisah gitu ya. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Nah, kalau seperti itu maksudnya aman tuh. Ujungnya di apa? Ya, diwakafkan maka tak marbuto kan berubah jadi ha. Nah, bedanya kalau hayya 'alas sholah, haknya ha besar. Gitu ya. Karena as-sholatu itu kan tak marbut. Ketika diwakafkan menjadi haknya itu hak besar. Tapi kalau hayya 'alal falah, nah itu haknya hak kecil. Biar sekaligus mengingatkan aja ya. Qad qamatis shalah. Nah itu hak besar. Qad qamatis shalah. Gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau digabung nih, Allahu akbar, Allahu akbar, karena Allahu akbaru nyambung dengan lafzul jalalah. Jadi alifnya itu enggak dibaca. Ya, kecuali kalau mau dipisah Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu seperti itu kalau dipisah. Tapi kalau disambung Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kemana-mana ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Boleh diperhatikan ketika qomat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Cara gabungnya kurang lebih seperti itu. Yang kedua, lafaz niat sembahyang asar qashar jamak takdim. Jadi setelah sholat zuhur 2 rakaat dilanjutkan dengan sholat asarnya pada waktu yang bersamaan, gitu ya. Hanya diselingi dengan apa tadi? Iqamah, ya. Niatnya usolli fardhol asri rakaataini. Qasron diringkas, majmu'an dijamak ila zuhri, ke sholat zuhur. Jadi majmu'an ila zuhri dijamak ke sholat zuhur. Adaan tunai lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Nah, pada lafaz Allahu akbar itu kan sering kita mengikuti para imam yang agak panjang. Allahu akbar. Nah, itu karena hatinya itu sambil berniat, gitu ya. Kalau yang tadi itu yang diucapkan hukumnya itu sunnah, ya, talafuz bin niat itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika takbir hati kita mengikuti niat, nah itu yang wajib sebetulnya. Ya, jadi saya niat sholat asar 2 rakaat, ya kan, qashar dijamak dengan zuhur karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya agak panjang tuh Allahu, gitu ya. Allahu akbar. Tapi kalau yang enggak memaknai tadi ya, niat di dalam qalbu yang muqtaronan bi fi'li, yang pelaksanaan niat itu bersamaan dengan pelaksanaan sholat itu sendiri, ya Allahu akbar, begitu aja kan ya. Sambil lalu. Jadi tadi karena niatnya dianggapnya dari rumah itu udah niat. Iya. Juga ketika misalnya di masjid, kan nggak tahu tuh pada saat kita jamak. Oh iya. Pada saat kita jamak, takdim atau jamak akhir,
ada yang ngikutin itu jamaah lah yang jamaah itu. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh si imam namanya, si imam ini? Iya. Jadi kasus ini sering kita temui ya Pak ya. Sering kita temui, kita habis sholat zuhur kan gitu ya. Itu sangat dianjurkan kan ada ba'diyah zuhur. Ya minimal 2 rakaat kan begitu ya. Biasanya kita agak minggir tuh. Allahu Akbar dari belakang. Ada yang mau ikut nyolek tuh, mau ikut berjamaah dengan kita. Saya kalau keterangan hadisnya dari Rasulullah belum pernah baca. Ya, saya melihat almarhum guru saya di pondok dulu gitu ya. Ketika waktu itu saya sendiri atau ada santri yang lain mau ikut berjamaah, beliau ngasih isyarat dengan tangan gitu ya, ke belakang. Jadi maksudnya ya mudah-mudahan dia paham kalau kita ini sedang sholat sunnah, gitu ya. Jadi adapun kalau dia nggak paham ya sudahlah, nggak apa-apa ya kan, karena iya. Asal jangan kita melarangnya dengan bil lisan kan gitu ya, bil lisan, dengan ucapan, itu jadi batal nanti sholat kita. Iya. Yang pertama sebetulnya kalau niat jadi imam itu malah hukumnya sunnah. Yang wajib itu niat menjadi makmum. Nah, jadi artinya dicolek ataupun nggak dicolek juga sebetulnya sah saja, ya sah saja kalau kita mau bermakmum kepada orang yang di depan kita, ya. Kayaknya kita nggak marem gitu kalau nggak nyolek gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi itu dengan bahasa isyarat minimal kita dengan mengeraskan bacaan takbir kita di belakang supaya orang yang di depan ini paham kita makmum dengan dia gitu ya. Tentu hal itu kita lakukan untuk meraih yang namanya fadilah berjamaah kan gitu ya. Kita niatkan mendapatkan keutamaan dari berjamaah. Walaupun tidak sesempurna ketika kita sholat benar-benar persis dari awal kan begitu ya. Nah itu. Kalau yang jamaah normal kan yang paling wajib lihat itu imamnya malah ya. Ketika dalam kondisi normal dan itu berlaku pada saat bersamaan makmum dan imamnya begitu ya. Ini yang kedua nih, usolli fardhol asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Berikutnya niat sembahyang asar qasar jamak takhir. Kalau jamak takhir itu boleh memilih sebetulnya ya. Iya, boleh yang punya waktu atau yang yang duluan gitu ya. Artinya boleh sholat zuhur dulu atau boleh juga sholat asar dulu untuk jamak takhir ya. Usolli fardhol asri rakaataini qasran majmu'an ilaihi zuhra ya. Ilaihi az-zuhra ya. Jadi maf'ul bih berarti adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhol asri, usolli aku salat fardhol asri ya, salat wajib asar rakaataini 2 rakaat qasron, diringkas majmu'an digabungkan dijama ilahi atasnya az-zuhra salat zuhur adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ustaz Pak Adit mau nanya nih Ustaz. Ya gimana Pak? Ustaz, kalau misalnya niat sholat kan mungkin nih banyak gitu kan, tapi pakai bahasa Indonesia apa dalam hati gitu. Terus ada juga dulu imam apa niat sebagaimana imam sholat ya Pak Haji. Sholat sebagaimana imam sholat. Iya.
kalau bahasa Indonesia ya gitu. Makanya ngaji. Jadi niatnya pakai bahasa Indonesia boleh kan? Enggak Iya. keseimbangannya bisa bacanya dua mata kayak gitu. Untuk niat ya. Adit nanya gerimis-gerimis. Yang jelas sholat secara keseluruhan ya, terutama yang apa namanya, yang wajibnya yang wajib qauliyah. Kan dalam sholat itu ada fardu atau wajibnya, ada yang apa fi'liyah, ada yang qauliyah, ada yang qalbiyah, yang fardu ya. Nah, untuk yang qauliyah itu mesti berbahasa Arab. Di antaranya yang fardu dalam bentuk ucapan itu adalah suratul Fatihah. Nah, itu tidak boleh diganti dengan terjemahnya. Ya. Kemudian bacaan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat atau tasyahud sampai situ tuh hukumnya wajib pada saat tahiyat. Tahiyat apa nih? Yang wajib pada saat tahiyat akhir. Nah, kalau tahiyat awal hukumnya sunat, baik duduknya maupun bacaannya. Nah, yang wajib bacaan tahiyat itu pada saat duduk tahiyat akhir. Duduknya wajib, bacaannya juga wajib pada saat duduk tahiyat akhir. Nah, adapun yang qalbiyah, jadi yang qalbiyah itu yang pekerjaan hakikatnya sebetulnya di dalam hati, ya kan? Nah, itu niat. Satu-satunya rukun sholat yang qalbiyah, yang di dalam hati itu hanya niat. Nah, itu ada yang membolehkan dengan bahasa masing-masing daerah, kan gitu ya, karena itu di dalam qalbu, di dalam hati ya. Tetapi memang jadi banyak nih lafaz niat, jadi banyak kan ya. Niat sholat duha lain ya kan, begitu ya maksudnya kan. Niat sholat apa lagi, witir lain lagi ya kan, niat sholat tahajud lain lagi. Aduh, keder juga ngapain niat atu-atu. Niat jama nih kan. Gimana nih ya, jadi bagus tadi kata ini, jadi ngaji. Nah, itu kuncinya di situ gitu ya. Kuncinya di situ. Jadi kewajiban belajar itu Bapak dan saudaraku sekalian, wajibnya itu belajarnya, Pak. Kalau menurut saya wajibnya itu belajarnya. Kalau bisanya itu nggak wajib, Pak. Ya, soal bisa atau enggaknya itu nggak wajib. Yang penting, yang wajib itu adalah belajarnya. Kalau Allah wajibkan sampai bisa, maksudnya kan pandai ya. Kalau Allah wajibkan pandai, kan nggak semua orang memiliki kepandaian. Saya itu punya pengalaman ngajarin anak-anak begitu sampai di Jakarta dulu tahun 9 berapa tuh dulu ya, tahun 90 sampai di Jakarta ngajarin anak-anak pakai metode Iqra kan. Ada yang Iqra 1 itu cukup 1 minggu udah khatam tuh Iqra 1. Ya kan, Iqra 1 tuh hanya a, ba, ta, sa sampai ya. Ya, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, terus sampai ya. Ada yang 1 minggu aja udah kelar ya. Nah, ada yang a, ba, ta, sa, ja, ha, kho sampai kho saja itu 2 bulan nggak kelar. Nah, ada yang begitu, bedain mana ba, mana ta, mana sa, belum lagi ke ja, ha, ho, kebalik-balik. Ada yang begitu, Pak, benar. Sampai yang suruh nggak kelar. Nah, Allah Maha Pemurah, Maha tahu bahwa Allah ciptakan kita ini berbeda-beda kemampuan. Makanya sabda Rasulullah, orang yang mahir membaca Al-Quran, ya, yang sekali diajarin langsung ingat, kayak Ustadz Adi Hidayat ya enggak? Ustadz Adi Hidayat itu tahu pojok mana ini, ya, ayat berapa, adanya di mana gitu, sampai sebegitunya.
itu akan bersama dengan para malaikat yang mulia di akhirat sana nanti. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, suaranya enak dan seterusnya begitu ya, dengan tajwidnya yang luar biasa. Nah, adapun orang yang yang pokoknya sulit banget dah belajar tadi itu, bedain mana ta, mana sa, mana jim, mana ha, mana ho. Itu jangan Allah Maha Pemurah akan mendapatkan 2 pahala malah. Subhanallah tuh begitu ya. Jadi yang Allah wajibkan itu belajarnya, gitu. Soal bisa enggaknya itu Allah nanti yang memberikan kita. Tidur gitu ya. Bisanya bonus berarti. Yang udah bawaan. Kalau boleh dibilang bonus gitu ya. Pokoknya Pak Budi yang menang. Iya. Jadi yang Allah wajibkan itu tadi belajarnya ya. Rasulullah SAW bahkan bahasanya minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Jadi istilah long life education tuh kata orang bule, belajar sepanjang hayat itu Islam justru sudah mengajarkan 14 abad yang lalu kewajiban sepanjang hayat. Jadi belajar itu tidak terbatas pada di atas meja kan begitu ya. Gitu. Yang namanya sabar aja Pak, Masya Allah. Yang kalau punya duit cair nggak belajar. Nanya punya mulu gimana? Yang namanya sabar itu Pak, kalau nggak belajar sabar itu Masya Allah, kata-katanya ringkas, tetapi kalau kita nggak belajar dari pengalaman hidup kita bersabar itu subhanallah. Ya mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Maka jadi proses belajar itu diantaranya belajar bersabar kan gitu ya. Itu perlu belajar ya, belajar dari pengalaman kita. Sebetulnya ketika kita bersabar dengan tidak sabar gimana sih? Hasilnya kan sama, tapi di hadapan Allah lain. Gitu ya. Antara orang bersabar dan yang tidak bersabar. Hasilnya sebetulnya sama nanti itu. Antara kita sabar dengan tidak sabar itu. Tapi nanti di hadapan Allah berbeda nilainya. Masya Allah. Iya. Iya. Jadi bagi kita sendiri di dunia ini sabar itu akan menghasilkan jiwa yang tenang begitu ya. Jiwa yang pasti ada kebaikan dah. Pokoknya yang Allah perintahkan itu pasti di sana ada kebaikan buat kita. Hanya kadang-kadang kita nggak memahaminya sampai sedetil itu. Kenapa Allah wajibkan kita bersabar? Kenapa Allah wajibkan kita istiqomah dan seterusnya gitu ya. Jadi kita anggap itu hanya sebatas perintah Allah. Padahal di dalam setiap perintah Allah itu kalau kita kalau kita resapi betul-betul bahwa setiap perintah itu pasti ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Pasti dah. Kenapa Allah wajibkan sholat dengan gerakan-gerakannya semuanya itu penuh dengan hikmah yang luar biasa. Ya, hanya kita ya tadi melaksanakannya ya rutinitas saja. Ya, padahal di setiap gerakan, di setiap bacaannya itu subhanallah. Allah itu kan zat yang maha detil, Pak, maha sempurna. Allah maha sempurna lah, pokoknya subhanallah, maha suci Allah, nggak ada sedikit pun kekurangan, nggak ada. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, kan nggak mungkin Allah asal-asalan. Kan nggak mungkin Pak, Allah perintahkan sholat itu, dah ngasal aja dah. Kan nggak mungkin kayak kita. Nah, jadi Allah perintahkan sholat itu pasti di dalam sholat itu ada hal yang luar biasa buat kita. Karena tadi Allah tuh maha sempurna, nggak mungkin melarang atau memerintahkan sesuatu itu asal-asalan, nggak mungkin, sungguh nggak mungkin. Nah, ketika Allah melarang sesuatu pasti di dalam larangan Allah itu ada sesuatu yang bahaya buat kita, pasti itu. Nah, kadang-kadang kita ini dilarang, ini diperintah, hanya sebatas itu aja tuh kita nggak paham bahwa di dalam perintah Allah ada sesuatu yang sangat berharga. Sebaliknya di dalam setiap larangan Allah pasti ada sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa Allah melarang berzina kan gitu ya? Kan kelihatan sepele, padahal masya Allah efek negatif dari perbuatan zina itu luar biasa ya. Ya Allah, naudzubillah. Baik, yang terakhir ini niat lafaz, niat sholat zuhur qashar jama' takhir.
Jadi tadi kalau jamak takhir kan asar duluan umpamanya nih. Udah tadi kemudian diikuti dengan sholat zuhurnya, ya 2 rakaat juga karena niatnya jamak qashar. Usolli, aku sholat fardhu zuhri, yakni sholat zuhur rakaataini 2 rakaat qasran, diringkas majmu'an sekaligus digabung ilal asri, ya kepada sholat asar, ada itu tunai lillah, semata-mata karena Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Allahu Akbar. Nah, jadi ini sebetulnya 2 hal yang berbeda ya, antara niat dan takbir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, bila ada kata yang menyinggung perasaan Bapak dan saudara sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin. Saya belum minal aidin wal faizin dengan bapak-bapak ini. Sekarang bulan Syawal udah pertengahan ya. Aturan kemarin tuh hari Senin, Kamis, Senin, Selasa, Rabu itu ayyamil bid itu ya. Bapak-bapak yang saum 3 hari pada setiap pertengahan bulan itu subhanallah, kita ucapkan selamat. Pada setiap pertengahan bulan Hijriyah itu ada puasa sunnah ya, yang disebut dengan ayyamil bid ya. Jadi hari-hari yang terang, maksudnya malam-malam yang terang itu karena bulan purnama kan ya. 13, 14 dan 15 itu luar biasa ya, karena kelipatan pahala dari Allah itu kan minimal berapa Pak? Minimal 10 ya. Satu kebaikan minimal akan Allah balas 10 kali 3 30. Jadi dengan kita berpuasa 3 hari pada ayyamil bid, seolah-olah kita berpuasa selama satu bulan gitu ya. Sama halnya kita berpuasa kemarin 6 hari di bulan Syawal gitu kan ya. Nah, perhitungannya seperti itu, seolah-olah kita puasa sepanjang tahun ya, Masya Allah. Mohon maaf sekali lagi, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat jamak qashar maupun jamak takdim dan jamak takhir, batasannya kalau kita sudah melakukan perjalanan atau kita masih boleh juga di tempat gitu. Karena kan begini, kalau kita pergi haji dah ya, pergi haji itu kan perjalanannya jauh. Kita kumpul misalkan rumah di Violet, katakanlah kumpulnya di Klender, ya kan? Apakah udah bisa tuh jamak takdir, jamak takdim atau jamak takhir? Itu terus ke ini kan, dari situ kan terus ke apa namanya? Bukan asrama haji. Ada yang nginep, ada yang nggak nginep. Nah, apakah nanti di asrama haji kita sholatnya sholat mukimin atau kita berlanjut terus apa namanya jamaknya gitu? Karena ada pendapat kalau kita sudah di suatu tempat kemudian kita sholatnya mukimin, maka sudah nggak berlaku lagi ruksonya itu. Gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi adanya apa? Adanya rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan ya dari Allah Subhanahu wa taala atas pelaksanaan berbagai macam ibadah sebetulnya, bukan hanya sholat saja. Seperti rukhsahnya saum kan gitu ya. Rukhsahnya kita berpuasa.
rukhsahnya berpuasa diantaranya adalah dengan tidak melaksanakan ibadah puasa pada saat kita dalam perjalanan atau sedang sakit. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Kemudian juga ada orang yang kalau dipaksain puasa itu malah sakit gitu ya. Itu namanya keterbatasan fisik. Jadi sehingga kalau dia berpuasa itu sakit, nah itu jangan dipaksakan. Nah, maka rukhsahnya dengan fidyah. Gitu ya. Orang yang sedang berpergian atau orang sakit, rukhsahnya dengan tidak melaksanakan puasa untuk sementara waktu, tapi fa'iddatu min ayyamin ukhra, yakni dihitung untuk diganti pada bulan yang lain, yang disebut dengan apa namanya? Qadha, kan gitu ya. Nah, itu rukhsahnya seperti itu. Nah, dalam sholat ada tadi tuh ada dua bentuk rukhsah, qasar dan jama'. Sebetulnya ini dua hal yang berbeda antara qasar dan jama', gitu ya. Jadi kalau qasar meringkas yang 4 menjadi 2, kalau jama' menggabungkan 2 waktu sholat menjadi dalam satu waktu. Nah, pertanyaan Pak Haji tadi, ketika kita kapan kita sudah boleh melakukan jama' dan qasar gitu ya bagi musafir, bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk ukuran Jakarta saja nih, untuk sementara dulu ya Pak Haji. Untuk ukuran Jakarta itu kadang-kadang bisa jadi ukuran jarak itu tidak bisa menjadi alasan gitu ya. Boleh itu dikesampingkan, karena kan bolehnya jama' qasar itu marhalatain. Dua marhalah itu mungkin untuk ukuran kilometernya udah berapa tuh? 80 km ya, jarak dari sini kemana tuh? Bandung ya. Nah, sementara Jakarta itu kadang-kadang dari sini ke Tebet aja bisa berjam-jam kan? Iya kan? Pulang kerja ya. Pulang kerja umpamanya jam berapa tuh? Jam 4 ya kan? Jam 4 asar udah di tempat tuh. Maghrib dan Isya tuh gimana tuh? Maghrib di perjalanan. Ya, di tol lagi tuh. Ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu ya, jadi jarak itu boleh dikesampingkan. Ya. Nah, jadi nanti pelaksanaannya kalau menurut Imam Syafi'i karena lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu bisa dilakukan di perjalanan, di dalam kendaraan. Gitu ya. Jadi di dalam kendaraan gitu, kalau memungkinkan ya, di situ ada tayamumnya, laksanakan sholat maghrib. Ya, begitu sampai nanti bisa di-i'adah. I'adah itu artinya diulang. Gitu ya. Tetapi untuk menghormati waktu, begitu masuk waktu maghrib itu laksanakan saja. Ya, seadanya di dalam kendaraan, karena Rasulullah pernah melaksanakan sholat di atas kendaraan kan begitu ya. Nah, jadi batasannya ketika orang sudah berniat untuk safar, niatnya kan dia pergi haji ke Mekah ya. Nah, ini kita baru sebatas perjalanan dari sini ke Klender gitu ya, kemudian ke mana? Ke asrama haji ya. Nah, itu sudah dihitung dia sebagai musafir karena sudah keluar dari wilayah rumahnya dia gitu ya. Kalau mau pakai ukuran wilayah ini per kelurahan, begitu keluar dari kelurahan setempat, nah itu sudah musafir. Kalau mau pakai sekupnya sekup kecamatan, begitu dia keluar dari kecamatan dia sudah dianggap musafir, kan begitu ya. Nah, jadi bisa dia melakukan sholatnya itu walaupun masih di dalam negeri kan begitu ya, karena niatnya sudah niat safar, itu sudah dihukumi sebagai musafir. Ya, jadi di asrama haji dipertimbangkan kalau dia berangkat jam 1 dari asrama haji, berarti zuhur dan asar sudah bisa di jama' takdim gitu ya. Kalau rencana berangkat jam 1 dari asrama haji, bukan jam 1 berangkat dari bandara gitu kan ya. Kalau dari bandara jam 1 kan berarti berangkatnya udah dari pagi tuh ya. Nah, umpama contoh kasus yang gampang tadi tuh, keberangkatan dari asrama haji jam 1, maka zuhur dan asar langsung dilaksanakan di asrama haji. Jamannya berarti jamak takdim ya. Tapi kalau berangkatnya jam 11,
Jam 11 pagi ya. Ini waktu zuhur belum masuk kan. Jangan kemudian ditarik tuh zuhur ke asar, zuhur dan asar dilakukan jam 11. Belum waktunya, nggak boleh ya. Jadi udah jalan aja, nanti berarti di perjalanan apa di pesawat dilakukan jamaknya jamak takhir. Gitu ya. Kalau sampai di bandara masih ada kesempatan untuk sholat ya. Sholat langsung baik jamak takdim maupun jamak takhir. Lihat sikon ya. Itu untuk penjelasan mengenai jamak dan qasar. Kemudian berlaku kalau kita ke Bandung misalnya kan gitu ya. Kalau kita ke Bandung berlakunya hukum safar kita itu 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, dianggapnya kita ini menjadi mukimin. Ya, jangan keterusan tuh dari Bandung udah 3 hari masih jamaah qasar aja. Padahal di Bandung seminggu ya enggak. Jadi hari keempat itu udah seperti biasa, udah dianggap mukimin. Makanya jamaah haji kita ya kan, karena sudah di Mekahnya lebih dari 3 hari, bahkan ada yang sampai sebulan di Mekah, ya kan. Nah mikotnya jamaah haji kita itu ya dari hotel masing-masing, karena hotel itu sudah dianggap sebagai rumah pribadi kita, ya. Jadi kita dianggap sebagai mukimin. Jadi orang-orang Mekah itu mikot hajinya adalah dari rumah masing-masing. Kecuali kalau dia mau umroh ya, umroh sunnah, dia keluar ke 3 tempat ya Pak Haji, ya Pak, Hudaibiyah, ada Tan'im, dan satu lagi apa? Bukan. Untuk yang umroh sunnah tuh. Hudaibiyah, ada Tan'im, ada satu lagi ya, itu ada 3 tempat untuk melaksanakan mikot makani. Ya, untuk mikot makani. Itu Bapak dan saudaraku sekalian, penjelasan saya mengenai pelaksanaan jamak dan qasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti gini, kalau kita misalkan katakanlah ke Bandung gitu ya. Kita ke Bandung jam 11 ya, sampai rest area berapa ya? Jam 2. Jam 12 dulu. Oh, jam 12. Berarti udah boleh tuh ya? Iya. Karena udah musafir. Iya. Nah, persoalannya kan ada pendapat, selain kita musafir maka dia kita sampai di tempat sholatnya harus jamak katanya. Kalau seandainya tidak jamak atau tidak digosor, maka ruksonya hilang. Gitu. Jadi kan kita kalau sampai biasanya kita sholat mukimin kan. Jadi normal gitu ya. Normal itu. Nah katanya kalau kita udah mulai sholat normal, biarpun kita baru sehari, udah tercabut udah itu rukhsahnya. Kalau kita kembali lagi dari Bandung ke Jakarta pada hari kedua atau hari ketiga, maka itu sudah nggak berlaku. Gimana ya? Iya. Ketentuan kita mengambil rukhsah ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mewajibkan, ada yang sebatas itu sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Sama halnya ketika kita puasa. Tadi rukhsahnya puasa itu bagi orang yang sedang musafir kan boleh nggak puasa, itu namanya rukhsah. Tetapi wa antasumu khairul lakum, bahasanya begitu tuh. Kalau kalian berpuasa itu lebih bagus buat kamu. Jadi antara mengambil rukhsah dengan tidak itu diserahkan ke kita. Jadi ketika kita dalam perjalanan dari sini ke Surabaya lagi puasa Ramadan nih, kalau kita sanggup puasa nggak apa-apa. Itu berarti kita nggak ngambil rukhsah, kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu menjadi pilihan pada kita. Tetapi ada ulama yang mewajibkan. Itu sudah artinya hidangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita tolak kan begitu ya? Jadi kemurahan hadiah dari Allah itu masa kita tolak? Ada yang berpendapat begitu, maka dihukumi wajib.
Tetapi bagi sebagian ulama nggak wajib, itu terserah kita. Nah, jadi kita dalam perjalanan itu mau tam itu artinya sempurna seperti biasa aja, itu juga diserahkan ke kita, gitu ya. Jadi adanya rukhsah untuk jama' dan qashar itu untuk kondisi di mana kita darurat, mengejar waktu dan seterusnya, kan begitu ya. Tetapi kalau tidak mengejar waktu, kayaknya mendingan tam ya, dipersilahkan ke kita, gitu ya. Jadi tetapi bagi saya tadi ya, ulama yang mengatakan ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa nggak kita ambil? Ya, kita kan nggak boleh juga menolak pembelian dari orang aja, kita nggak boleh menolak, apalagi ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Biasanya kalau sampai ke tempat kita tam, boleh-boleh aja ya. Iya. Jadi kalau rasanya memang kalau orang yang nggak biasa jama' qashar malah kadang-kadang gimana gitu ya. Iya. Jadi nanti tadi itu kembali kepada pilihan kita. Kembali kepada pilihan kita. Jadi tidak ada yang membatasi ketika kita sudah tam gitu ya, harus tam keseluruhannya ya. Kalau tiba-tiba kemudian kita mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaan tam, maka ya tidak ada salahnya kalau kemudian kita mengambil rukhsah kembali dengan melaksanakan jama' dan qashar gitu. Memang ada dari usulan itu niat untuk berjamaah. Jamaah itu ada di awal-awal. Nah, kalau nggak salah itu untuk sholat sengaja atau apa? Nah, kemudian dikiaskan. Maka karena di dalam kita pikir ada kata-kata sholat bagaimana dengan sholat, meskipun itu adalah niat sholat sunnah, maka kemudian dikiaskan oleh para ulama, boleh juga itu untuk yang sholat fardu. Jadi penjelasannya ada sekolah itu di awal-awal kita Purnama itu. Iya. Iya, memang ketika kita niat sholat jenazah gitu ada tuntunan niat gitu ya, usolli ala man sholla alaihi imam. Saya sholat mengikuti niat imam. Iya ketika sholat jenazah. Jadi kita nggak tahu namanya, soalnya datang belakangan. Si jenazah ini namanya siapa, bin siapa kan gitu ya. Ya udahlah, daripada keder ya kan, usolli ala man sholla alaihi imam. Saya niat sholat sebagaimana imam niat sholat gitu ya. Laki perempuannya aja nggak tahu kita, umpamanya gitu ya, yang disolatin datangnya belakangan, jamaahnya banyak gitu ya. Jadi niatnya seperti itu. Nah kalau itu dikiaskan dengan sholat dengan sholat fardu. Kalau yang bersangkutan itu sholatnya sholat sunnah, sementara kita sholat fardu, berarti kan nggak kufu namanya. Nggak kufu itu nggak seimbang. Ya kan, usolli bukan alaman kalau dalam sholat itu ya, dalam sholat fardu. Pokoknya saya sholat mengikuti niat imam. Nah, sementara imam niatnya sunnah, sementara kita niatnya fardu. Jadi nggak kufu itu nggak seimbang antara yang sunnah dengan yang wajib. Umpamanya dia kan ba'diyah zuhur, kan sunnah tuh, ya. Sementara kita memang niatnya mau sholat zuhur. Nah, jadi kalau mau dikiaskan ketika berbenturan antara yang wajib dengan yang sunnah menjadi tidak kufu, itu artinya. Maghrib. Jadi karena mungkin kita ribet gitu ya, makanya kemudian saya niat sholat saya niat sholat sebagaimana niat. Berarti makmumnya tahu mungkin kan, makmumnya tahu kalau imamnya sholatnya maghrib. Jadi nggak sholat, nggak niatnya nggak niat. Sebagaimana niat. Itu niat yang model seperti itu di sholat jenazah bisa dikiaskan untuk sholat
Kalau dianya sendiri tahu bahwa imamnya memang sholat maghrib, ya seharusnya niat biasa aja kan, usolli fardhol maghribi salah sarokaatin mustaqbil adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi malah tidak muskil, itu tidak bermasalah kalau dia tahu bahwa dia sholat maghrib. Kalau mau dikiaskan itu, kalau menurut pandangan saya, dia kurang tahu nih, ini orang sholat maghrib apa sholat ba'diyah maghrib pokoknya kan gitu ya. Nah mungkin kalau mau dikiaskan, nah itu kayaknya nggak kufu tadi bahasanya, tuh nggak seimbang, karena khawatirnya dia ba'diyah sementara kita wajib gitu. Itu untuk niat ya. Memang untuk apa nih, lafad niat ini kalau saya perhatikan itu hampir keseluruhan ijtihad para ulama ya. Ijtihad para ulama artinya yang langsung berdasarkan amaliyah Rasulullah SAW, saya tidak menemukan langsung gitu ya. Contoh niat sholat maghrib, bagaimana Rasulullah niat sholat asar kan begitu ya. Ini adalah hasil ijtihad para ulama, karena begitu pentingnya niat ya kan. Para ulama berijtihad ini bagaimana nih supaya menuntun kita yang awam nih ya, terbimbing agar niatnya itu jelas. Sementara Rasulullah SAW sendiri, sepengetahuan saya itu tidak ada niat-niat yang langsung bersumber dari Rasulullah SAW, kecuali yang mungkin tadi haji itu, ya, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, gitu ya. Niat-niat yang lain tadi itu adalah bagian dari ijtihad para ulama. Niat untuk zakat fitrah pokoknya kan begitu ya. Nawa itu gimana niatnya? An ukhroja zakat al fitri, an nafsi wa an zaujati dan seterusnya gitu ya. Fardhu lillahi ta'ala, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya, dari istri saya dan seterusnya. Fardhu lillahi ta'ala itu adalah bagian dari ijtihad para ulama untuk membimbing kita untuk mewujudkan niat itu kayak gimana sih gitu kan. Sementara niat itu peranannya sangat luar biasa ya kan. Sabda Rasulullah kita semuanya sudah mafhum, innamal a'malu bin niat, sungguhnya semua amal itu tergantung niat. Wow, jadi sangat sentral sekali niat ini. Artinya kalau nggak dilakukan, wah bisa percuma nanti ibadah kita kan begitu ya. Akhirnya para ulama berijtihad bagaimana melapatkan niat dalam setiap amal yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.